Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-ayat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK PGN 1 beserta para wakil kepala sekolah, yang Bapak banggakan siswa-siswi SMK PGN 1 yang pada saat ini diwakili oleh seluruh anggota OSIS untuk mengikuti acara sanlat pesantren kilat. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa bertatap muka di hari yang ke berapa sekarang? 15 ya? 15 atau 16? Ramadan? 15 ya? Di hari yang ke-15 di bulan Ramadan. Ini masih pada puasa. Kalau wanita wajar, pasti ada yang tidak puasa karena ada halangan. Kalau laki-laki yang tidak puasa keterlaluan, ini sudah meninggalkan kewajiban. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Nikmat yang sangat besar, nikmat iman dan Islam. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari terakhir penyampaian materi. Untuk materi saat ini Bapak akan sampaikan tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Di awal Bapak tadi sudah bacakan Al-Quran. Dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya bulan Ramadan, di mana di dalam bulan tersebut diturunkan Al-Qur'an, hudan lin-nas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda. Bapak tidak akan banyak membahas tentang Ramadan, tetapi secara tidak langsung Al-Quran ini akan ada hubungannya dengan Ramadan, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Itu Al-Quran pertama kali diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Di mana? Di mana surat pertama diturunkan Al-Quran?
Surat pertama dalam Al-Quran apa? Surat Al-Alaq. Diturunkan di mana? Di Gua Hiro, ya. Al-Quran diturunkan yang pertama kali adalah surat Al-Alaq, diturunkan di Gua Hiro melalui malaikat Jibril, ya. Tapi Bapak tidak akan bahas itu, ya. Kembali Bapak sampaikan bahwa ini pasti ada hubungannya Ramadan dengan Al-Quran, tidak bisa dilepaskan karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Kalau melihat judul di atas tadi, pedoman hidup Al-Quran sebagai pedoman hidup tentunya bagi umat manusia. Kenapa kita harus berpedomankan kepada Al-Quran? Sebagai muslim kita wajib berpedomankan kepada Al-Quran, ya. Kalau sebagai warga negara kita hidup di Indonesia, ya, ada dua pedoman sebagai warga negara Indonesia, pedoman sebagai umat Islam. Pedoman umat Islam adalah Al-Quran. Pedoman sebagai warga negara, ya, di Indonesia, warga negara Indonesia adalah apa? Pancasila. Apakah kita harus taat kepada pedoman sebagai warga negara? Apakah kita wajib taat dan patuh pada pedoman Pancasila? Wajib nggak? Wajib, ya. Lebih wajib lagi kita sebagai muslim taat kepada pedoman Al-Quran, ya. Kenapa kita wajib berpedomankan kepada Al-Quran? Sudah jelas, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat pertama dan 2, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, Allah alam, hanya Allah yang tahu maknanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang di dalamnya isi kandungannya tidak ada keraguan sama sekali. Makanya sebagai muslim wajib kita berpedomankan pada Al-Quran, karena Al-Quran merupakan firman Allah, di dalam isi dalam kandungannya tidak ada keraguan sama sekali. Kalau orang sudah melupakan Al-Quran, ya, kalau orang sudah melupakan terhadap Al-Quran, sudah mengabaikan Al-Quran, sudah jelas hidupnya akan sesat, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Hidupnya akan sesat di dunia maupun di akhirat kalau orang sudah berpaling terhadap Al-Quran. Ya. Kalau dianalogikan Al-Quran, ya, dianalogikan, kita berada di hutan belantara. Yang kita butuhkan sebagai penunjuk arah itu apa? Di hutan belantara, rimba, sebagai penunjuk arah yang wajib kita miliki apa? Kompas, ya, kompas. Tanpa kompas kita berada di hutan belantara, kita akan tersesat, ya. Itu analogi. Di dalam keadaan gelap gulita di suatu tempat, ya, di mana kondisinya gelap gulita. Nah, Al-Quran dianalogikan sebagai apa? Sebagai pelita, penerang, lampu. Kalau kita berada di dalam kegelapan tanpa lampu, tanpa penerang, tanpa pelita, kita juga akan tersesat. Mungkin kita berjalan tabrak sini tabrak sana, ya, karena tidak ada penerangan. Itu analogi. Kalau kita hidup di dunia ini tanpa Al-Quran, pegangan Al-Quran sebagai pedoman kita, maka hidup kita akan tersesat. Makanya banyak sekali orang-orang non-Muslim yang dulunya membenci Islam, membenci Al-Quran, setelah mereka membaca Al-Quran, mereka mendapat hidayah, akhirnya masuk Islam. Ya. Itulah keutamaan, keunggulan, kelebihan daripada Al-Quran. Mudah-mudahan kalian semuanya pandai dan pintar membaca Al-Quran. Ya.
Harus mempelajari Al-Quran itu wajib. Jangan dianggap sepele. Kalau kalian tidak bisa baca Al-Quran, ya, tidak bisa baca Al-Quran, itu akan celaka dunia maupun di akhirat. Kalian wajib harus bisa membaca Al-Quran. Pak, saya sudah bertahun-tahun belajar Al-Quran tetapi tidak bisa-bisa. Saya bodoh, ya. Dari mulai Iqra 1 sampai ke Al-Quran, tetapi bacaan saya masih tidak fasih, ya. Tetapi masih tetap belajar. Itu masih ada keringanan, ya. Masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika orang sudah tidak bisa baca, tidak mau belajar, ini yang dosa selama-lamanya sampai kalian mati, itu dosanya akan dibawa. Kalau orang yang sudah tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, sudah tidak bisa, tidak mau belajar, ini dosa selama-lamanya. Ya, jangan dianggap sepele. Wajib bagi orang Islam Muslim membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu wajib, harus bisa. Ya. Pengalaman Bapak. Dari ada katakanlah saudara, usianya sudah di atas 40 tahun, dia sama sekali buta terhadap Al-Quran, tidak bisa sampai huruf hijaiyah pun tidak hafal, ya. Tidak hafal sama sekali huruf hijaiyah. Tetapi ada kemauan, mungkin dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mau belajar dari mulai Iqra 1, ya. Ya, silakan masuk. Usia 40 tahun itu ingatannya, kecerdasannya, ya, biasanya semakin berkurang ingatannya terutama umur 40 tahun ke atas. Tetapi ada kemauan yang keras yang tadinya tidak bisa sama sekali dari huruf hijaiyah, ya, tidak tahu huruf hijaiyah, tetapi ada keinginan yang kuat untuk bisa baca Al-Quran, sampai akhirnya berbulan-bulan setiap malam datang ke rumah Bapak untuk belajar baca Al-Quran dari mulai Iqra 1. Setiap malam datang ke rumah, pulang kerja datang ke rumah, pulang kerja datang ke rumah, ya, setiap malam. Kadang sampai jam 12 malam datang ke rumah Bapak untuk belajar Al-Quran dari mulai Iqra 1. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian dia masuk ke Al-Quran. Coba, umur 40 tahun, ya, kalian masih muda-muda. Kalau kalian tidak mau belajar, sudah tidak bisa, tidak mau belajar, mau sampai kapan? Mau nunggu tua? Umur kita sampai mana? Kita tidak tahu umur kita, ya. Apakah umur kita sampai ke 60 tahun, 70 tahun? Nanti saja saya belajarnya sudah umur 40 tahun. Emang yang punya umur kalian sendiri, kita sendiri? Enggak, Allah yang menentukan umur kita. Siapa tahu pulang dari sini kita dicabut amit-amit, ya. Pulang dari sini yang ginjal-ginjali, mudah-mudahan panjang umur semuanya sampai benar-benar bisa belajar Al-Quran, ya. Jadi jangan sampai ditunda-tunda. Yang merasa tidak bisa baca Al-Quran, ya, tidak tahu huruf hijaiyah, itu mulai belajar sekarang. Jangan menyesal di kemudian hari. Ingat, ya, orang yang tidak bisa baca Al-Quran, kembali bahwa orang yang tidak bisa belajar Al-Quran itu pasti hidupnya akan sesat, ya, di dunia maupun di akhirat. Di akhirat apalagi, di dunia saja sudah sesat. Kegelisahan, kekecewaan, permasalahan pasti datang, ya, kalau orang sudah tidak bisa baca Al-Quran. Ketika ada masalah, permasalahan, kita hidup gelisah, baca Al-Quran, pasti hati kita akan merasa tenang. Coba, ya, kalau tidak percaya, tetapi bacanya dengan benar, ya, makharijul huruf benar, tajwidnya juga benar. Warattil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan
Tartil. Tartil itu bisa diartikan perlahan. Artinya apa? Bahwa membaca Al-Quran tidak usah buru-buru, tidak usah cepat-cepat, perlahan, tetapi makharijul huruf dan tajwidnya benar, fasih namanya. Ya. Jangan sampai membaca Al-Quran asal-asalan. Ya. Satu huruf saja mengucapkan huruf makharijul huruf. Ketika kita mengucapkan salah satu huruf saja, itu pengertiannya akan salah. Contoh. Antara alim dengan alim, antara ain dengan hamzah, itu pengertiannya beda. Ya, alim, adabun alim, antara pada sekilas kita dengar antara alim dengan alim itu sama. Ya, tetapi makharijul huruf antara a dengan a itu berbeda, cara pengucapannya itu akan pengertiannya akan berbeda. Adzabun alim, ya, siksa yang sangat pedih. Kalau pengucapan pakai a, alim, ya, alim itu orang yang berilmu. Mana siksa orang yang berilmu, ya. Alim dengan a, alim, ya. Satu huruf saja pengucapan berbeda, itu pengertiannya akan berbeda. Makanya di sini yang perlunya kita belajar Al-Quran dengan baik, dengan benar. Ya. Contoh lagi, tajwidnya. Kalau tadi makharijul huruf, sekarang tajwidnya. Ya. Pengucapan mad tabi'i, ya, antara panjang dan pendek. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ma di situ panjang. Mad tabi'i. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin itu sudah jelas pengertiannya akan berbeda. Ya. Malik itu raja, yaumiddin di hari pembalasan. Kalau maliki yaumiddin itu perbedaan, pengertiannya akan berbeda. Malik tidak dipanjangkan maknya, itu pengertiannya berbeda. Malik yaumiddin, Malik itu malaikat. Ya. Jadi pengertian dari makharijul huruf sudah berbeda pengucapannya, kemudian dari tajwidnya juga pengucapannya berbeda, ya, akan berbeda pengertiannya. Ya. Jadi jangan pernah bosan, jangan pernah berputus asa ketika kita belajar, tapi tidak bisa terus, ya. Lama untuk bisanya, nggak apa-apa. Yang penting kita selamat, ya. Yang penting kita selamat, mau lama mau tidak, selama kita mau belajar kita akan selamat, ya. Kembali kepada judul yang tadi, Al-Quran sebagai pedoman. Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai pegangan kita. Kalau Bapak tadi sudah menganalogikan bahwa Al-Quran itu sebagai penerang, sebagai lampu, sebagai kompas, ya. Ada dua ide gagasannya di sini, ide pokoknya atau gagasan pokoknya antara Al-Quran dengan pedoman. Ya. Al-Quran itu apa? Al-Quran berasal dari kata qoro'a, artinya membaca. Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a, fil madinah qoro'a, artinya. Kemudian masdar, artinya bacaan, ya, bahwa Al-Quran itu adalah bacaan. Bacaan bagi umat Islam. Kalau setiap hari kita baca novel, ya,
baca buku-buku komik, ya. Kenapa kita tidak alihkan kepada baca Al-Quran dengan terjemahannya? Ya, itu akan lebih menarik, akan lebih bermanfaat, akan lebih berpahala. Ya, bacaan Al-Quran itu bacaan itu. Tetapi bacaan yang isi dalam Al-Quran adalah firman-firman Allah atau kalam Allah. Ya, kalam Allah atau firman Allah berbeda dengan novel. Novel hanya karangan manusia. Ya, yang kalaupun kita tidak membacanya salah, kita tidak berdosa. Ya, kita baca novel salah, berdosa enggak? Enggak. Sehari, sebulan, setahun tidak baca novel, berdosa enggak? Tidak berdosa. Tetapi ketika baca Al-Quran salah, ya, sehari, 2 hari, sebulan, 3 bulan, sampai setahun tidak baca Al-Quran, itu perlu dipertanyakan. Kenapa tidak membaca Al-Quran? Ya. Yang kedua, pedoman. Tadi ide gagasan yang pertamanya adalah Al-Quran, yang kedua adalah pedoman. Ya, pedoman tadi dianalogikan, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pedoman itu sama arti dengan tuntunan, ya, tuntunan atau petunjuk atau penerang, ya. Jadi ketika orang sudah berpedoman kepada Al-Quran, maka akan ditunjukkan kepada jalan yang benar. Tidak mungkin Al-Quran akan menyesatkan manusia. Ketika kita sudah berpegangan kepada Al-Quran, maka jalan lurus yang akan kita peroleh. Ya, itu artinya bahwa kita harus berpedomankan kepada Al-Quran. Bahwa ketika kita sudah berpegangan kepada Al-Quran, berpedomankan kepada Al-Quran, jalan hidup kita akan lurus dan tidak akan tersesat. Ya. Jadi pada prinsipnya ketika kita sudah berpedomankan kepada Al-Quran, ya, yang harus kita pegang adalah 5M. Ya, 5M ini tolong tulis 5M itu apa? 5 prinsip itu yang harus kita pegang. Yang pertama, M yang pertama, mengimani atau meyakini. Mengimani atau meyakini. Apa yang harus kita imani dan yakini? Al-Quran adalah sebagai kalamullah atau firman Allah yang jelas-jelas tidak mungkin akan menyesatkan manusia. Karena Al-Quran diturunkan untuk tujuannya untuk apa? Untuk mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus. Itu yang pertama. M yang kedua, membaca. Ini 5M ini yang pertama, mengimani atau meyakini. Yang kedua, membaca. Ya. Jadi Al-Quran itu harus benar-benar dibaca dengan tartil, dengan makharijul huruf yang benar, dengan tajwid yang benar. Tadi Bapak sudah jelaskan bahwa jangan sampai kita salah membaca Al-Quran karena tidak dibarengi dengan tajwid dan makharijul huruf yang sudah jelas akan berbeda pengertiannya. M yang ketiga, memahami. Ya. Memahami. Ketika kita membaca Al-Quran, ya bolehlah kita sewaktu-waktu baca Al-Quran dengan Al-Quran yang ada terjemahnya. Ya, sewaktu-waktu apa sih? Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Alhamdulillahil Alamin. Artinya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin artinya apa? Coba ikhlas ya, saya bisa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin artinya apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi sewaktu-waktu boleh kalian
baca Al-Quran yang ada terjemahannya. Jadi sewaktu-waktu sambil baca Al-Quran satu ayat ya terjemahannya apa ya. Jadi untuk memahami, jangan sampai kita baca tapi tidak paham apa yang kita baca ya. Tetapi hati-hati ya, hati-hati jangan mengartikan, menerjemahkan Al-Quran sembarangan, dimakan bulat-bulat ya. Tahu bulat enak, yang Quran terjemahan dimakan bulat-bulat, diserap bulat-bulat ya. Al-Quran juga perlu adanya penafsiran dalam kitab tafsir, itu perlu ya. Contoh begini, ada dalam Al-Quran yadullah fawqa aydihim. Kalau kita mau menerjemahkan Al-Quran tersebut sesuai dengan teks yang ada pada Al-Quran tersebut, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Pengertian yadullah dalam bahasa Arab itu artinya apa? Tangan ya. Yadullah, tangan Allah, fawqa aydihim, di atas tangan mereka. Kalau berbicara tangan berarti kan itu makhluk ya. Makhluk punya tangan, manusia terutama. Masa Allah akan disamakan dengan makhluk? Allah punya tangan. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Berarti kebayang bahwa Allah itu mempunyai tangan. Kalau kita mau menerjemahkan kemudian kita masukkan ke dalam pikiran kita secara bulat-bulat ya, pengertian terjemahan tersebut, tangan Allah pada tangan mereka, berarti pikiran kebayang bahwa Allah itu punya tangan. Padahal dalam ilmu tafsir yadullah fawqa aydihim itu artinya apa? Kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan mereka ya. Jadi kalau menerjemahkan Al-Quran, ketika kita baca di dalam Al-Quran, terjemahannya jangan dimakan bulat-bulat. Oh, berarti kalau gitu mah pengertian ini Allah itu punya tangan, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Sudah kebayang yang namanya tangan berarti makhluk ya. Atau dalam surat lain bahwa Allah bersemayam di atas arsy ya. Kebayang kalau diterjemahkan ya secara bulat-bulat menurut bahasa Arab, bersemayam, bersemedi di atas arsy. Allah tuh lagi duduk di atas arsy. Itu akan kebayang juga bahwa Allah itu sedang duduk bersemayam ya, bersemayam duduk di atas arsy. Itu sama aja kita menyamakan Allah dengan makhluk ya. Wallahu a'lam. Allah bersemayam, beristiwa di atas arsy itu hanya Allah yang tahu, kita tidak bisa membayangkan seperti apa ya. Jadi jangan membayangkan Allah itu seperti ini, seperti apa ya, jangan. Yang penting kita percaya dan yakin bahwa Allah itu ada dan punya kekuasaan. Tidak usah berpikiran macam-macam. Ini perlu belajar ilmu tasawuf ya. Kita lanjut. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Yang harus saya amalkan apa? Saya tidak tahu terjemahannya. Yang harus saya amalkan apa dalam surat Al-Ikhlas ini? Karena saya tidak tahu artinya, tidak tahu terjemahannya. Makanya perlunya kita belajar juga ya, membaca terjemahan Al-Qur'annya. Tapi ingat tadi tidak boleh sembarangan menerjemahkan. Ya sewaktu-waktu boleh kita membaca terjemahan Al-Quran, tetapi tidak
boleh terjemahan tersebut dimakan bulat-bulat, apa yang ada dalam Al-Quran diterjemahkan sendiri sesuai dengan keinginan sendiri, itu jangan. Jadi mengamalkan. Dalam surat Al-Ikhlas apa? Di situ ada apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah Maha Esa, bahwa Allah itu satu, tunggal. Apa yang harus kita amalkan? Pengertian bahwa Allah itu Maha Esa. Jangan berpikiran Allah itu banyak. Ya sudah jelas itu Allah itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Allah tempat bergantung. Bergantung di mana? Apa pengertiannya Allah tempat bergantung? Bergantungan. Kayak kalau lawak gitu. Allah itu tempat meminta, tempat memohon, tempat mengadu semua permasalahan itu kepada Allah. Ya. Allahus Samad. Atau jelasnya surat lain dalam Al-Quran ada perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini hampir setiap bulan Ramadan ayat ini surat Al-Baqarah ini selalu dibacakan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini perintah, ya, berarti harus diamalkan. Ya. Setiap bulan Ramadan surat ini pasti keluar. Ya. Setiap tahun surat ini pasti keluar, pasti dibacakan di masjid-masjid, di mushola, di majelis ta'lim, di sekolah, ya. Pasti dibacakan di televisi, kuliah subuh, ya. Surat ini pasti keluar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Ini yang harus diamalkan apanya? Puasa, kewajiban puasanya. Ya, ini harus diamalkan. Yang kelima, M yang kelima mengajak. Mengajak kepada apa? Mengajak terhadap sesama manusia, ya, untuk apa? Ya, untuk beriman kepada Allah, untuk bertakwa, untuk meningkatkan ibadah, ya, mencegah yang nahi, yang mungkar, dan menjauhi yang nahi yang mungkar, dan melaksanakan yang ma'ruf, ya, menjaga nahi mungkar, ya, menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah, itu nahi mungkar. Mengajak kepada umat manusia, umat muslim khususnya, untuk berbuat amal ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah ajakan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara hikmah, ya, mengajak manusia untuk beramal ma'ruf nahi mungkar dengan cara hikmah, dengan lemah lembut, dengan bijaksana. Jangan mentang-mentang kalian sudah pandai, ya, dalam agama, melihat kemaksiatan sembarangan. Ketika kalian di jalan ketemu dengan orang yang berbuat maksiat, mabuk-mabukan, ya. Nggak tahu yang mabuk-mabukan preman, ya. Nggak boleh mabuk di sini, sana. Ternyata preman tidak menerima, ya. Akhirnya malah ngebalik si preman marah, ya. Ya tidak seperti itu, ya. Mengajak dengan secara halus. Ya, dikasih pengertian, diberikan penjelasan. Jadi walaupun mengajak yang sembarangan mengajak orang berbuat maksiat, kalian ngajak sambil marah-marah juga boleh, ya.
mengajak secara halus, ya, dengan hikmah, dengan bijaksana agar mereka hatinya luluh. Yang tadinya keras hatinya luluh ketika kita mengajak secara sopan, secara halus, ya. Itu 5M yang sudah Bapak sampaikan. Yang pertama meyakini atau mengimani, yang kedua membaca, yang ketiga memahami, yang keempat mengamalkan, yang kelima mengajar. Dari semua yang Bapak jelaskan tadi, meyakini, membaca, memahami, mengamalkan, dan mengajar, ada enggak yang sudah kalian laksanakan? Kalian yakin dengan Al-Quran? Yakin. Iman kepada Al-Quran? Meyakini dan mengimani Al-Quran? Meyakini? Mengimani? Coba pengen tahu. Dalam rukun iman Al-Quran, kita mengimani Al-Quran atau kitab-kitab Allah itu pada urutan keberapa? Iman kepada kitab Allah pada urutan keberapa dalam rukun iman? Yang ketiga. Yang ke satu apa? Rukun iman. Satu, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada. Yang terbalik itu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir qadarihi wa syarrihi khairihi wa syarrihi. Yang pertama dalam rukun iman itu, yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Rukun iman aja sudah menghafal, ya. Atau nih Bapak pengen ngetes satu-satu kalian baca Al-Quran. Waktu-waktu Bapak akan ngetes kalian satu persatu baca Al-Quran, ya. Itu jadi nilai tambah nanti nilai. Bisa ya, Bapak nanti akan ngetes satu persatu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Apalagi kalau ditambah dengan langgamnya, ya. Langgam Al-Quran kan enak kedengarannya, ya. Kalau dengan suara yang merdu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Jadi ada langgam-langgam Al-Quran. Bapak juga nggak bisa. Kalau mau belajar, ada yang mau niat belajar, ini di Rohis. Yang aktif di Rohis siapa? Yang aktif sekolah Rohis siapa? Gak ada. Yang sisa, lupa. Yang kebagian Rohis siapa pengurusnya? Ada nggak? Gak ada. Nah, masalah Rohisnya. Segmen 1. Kembali kepada Al-Quran. Nabi SAW bersabda yang artinya, taraktu fikum amrayni, ya, aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, dimana ketika kalian memegang dua perkara itu, maka hidup kalian tidak akan tersesat, ya. Apa yang diwariskan Nabi kepada umat Islam, kepada umat manusia? Dua perkara yang diwariskan Nabi kepada umat manusia, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran pasti selalu disebutkan, karena Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat manusia, khususnya umat Muslim. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jibril merupakan malaikat yang paling mulia. Dari Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad merupakan nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi seluruh nabi. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar atau nuzulul Quran itu berada di dalam bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Dan malam yang paling mulia di bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan kepada umat dari Nabi, disampaikan kepada umat manusia. Manusia yang membacanya menjadi manusia yang mulia. Ketika manusia tersebut sudah mengamalkan Al-Quran, maka manusia itu menjadi manusia yang mulia. Mengajarkan kepada orang lain berarti manusia yang mulia. Ketika kita membacanya, manusia yang mulia. Jadi Al-Quran itu benar-benar membuat manusia menjadi orang yang mulia. Dari mulai turunnya malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia kepada Nabi Muhammad menjadi orang yang paling mulia. Turunnya di bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia. Diturunkan pada malam nuzul Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia di dalam bulan Ramadan. Ya. Orang yang membacanya menjadi manusia yang mulia. Orang yang mengamalkannya menjadi orang yang mulia. Orang yang belajarnya Al-Quran juga menjadi orang yang mulia. Maka tidak rugi bagi orang yang mau belajar Al-Quran. Tidak usah malu ketika kalian sudah dewasa tidak bisa baca Al-Quran. Ya. Belajar dari sekarang. Yang merasa tidak bisa baca Al-Quran, belajar dari sekarang. Anak bapak di rumah setiap habis maghrib itu wajib belajar baca Al-Quran dari mulai Iqra sampai hafalan, wajib. Berapa surat yang kalian sudah hafal dalam juz amma? Ada 10? Ada 10? Ada surat-surat pendek aja 5? Ini aja Bapak tanya. Siapa yang hafal 5 surat? Falak Binas mah pasti hafal kan? Falak Binas itu yang 3 nih, yang kembar 3 nih pasti hafal. Falak Binas pasti hafal. Sama Al-Fatihah berarti 4. Ya, Al-Fatihah pasti udah ngelotok. Tapi belum tentu hafalnya juga hafal benar. Ya. Jadi jangan sampai hafal cuma bacanya salah, itu juga salah. Ya, hafal tapi bacanya salah, itu nggak dibenarkan. Ya, jadi jangan hanya hafal. Saya hafal Al-Fatihah tapi bacanya nggak benar. Ya, itu tetap akan berdosa kalau selama kalian tidak mau belajar. Coba Bapak pengen tes satu orang baca Al-Fatihah. Nih, sini nih. Siapa? Wakil OSIS-nya. Yo, Bapak yang tahu baca Al-Fatihah yang benar, yang baik dan benar. Di situ aja. Hidupin. Habis main, Pak. Sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagus. Walaupun makharijul hurufnya masih ada yang kurang ya. Antara a dengan a. An'amta. Ini banyak yang baca an'amta. Dua-duanya nggak tahu, dua-duanya a, nggak tahu dua-duanya a, nggak jelas. Ya, ada yang begitu. An'amta, padahal sudah jelas. An'amta, a yang pertama hamzah, a.
atau alif biasa kita sebut alif ya. A. Yang kedua a. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas ya. Kalau mengucapkan itu seperti ada suitan. Seperti ada suitan, berbeda dengan sya, sin besar ya. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasy syaiton, itu sin besar. Beda dengan siratal ya. Ihdinas siratal mustaqim ya. Bagus, najwa ya. Wahyu Ningsih Bapak nilai 95 ya. Ada tadi ada beberapa makharijul hurufnya ya. Bismillahnya sudah benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mulia ya. Orang yang mulia mau membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah merupakan kitab yang paling mulia di antara kitab-kitab sebelumnya. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ketika orang non-muslim mau berbuat jahat terhadap Al-Quran dengan memalsukan, dengan mengubah Al-Quran satu huruf saja, maka Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaga. Itu kata Allah. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang menjaga kemurnian Al-Quran tersebut. Sudah banyak peristiwa, beberapa kali kejadian Al-Quran akan dipalsukan ya, beberapa kata dengan Al-Quran. Tetapi sampai sekarang kejahatan tersebut pasti terbongkar. Itulah kelebihan dan keutamaan Al-Quran ya, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya seperti Injil itu masih dipalsukan, Taurat, Zabur bisa dipalsukan. Tetapi Al-Quran Allah yang menurunkan dan Allah juga yang menjaganya. Sampai saat ini ketika ada orang jahat mau memasukkan, mau mengubah Al-Quran, selalu ketahuan ya, selalu ketahuan karena Allah yang menjaga ya. Jadi jangan coba-coba mengubah Al-Quran ini. Orang-orang yang jahat ya, coba-coba mau mengubah Al-Quran ya, kemurnian Al-Quran itu pasti Allah akan menjaga. Anak-anakku yang Bapak banggakan, dari penyampaian tadi, Al-Quran sebagai pedoman hidup, ada keutamaan yang kita peroleh dari pedoman Al-Quran ya. Yang pertama, ketika kita sudah mau belajar Al-Quran, apa yang akan kita peroleh? Yang pertama, sikap apa yang dapat kita peroleh? Yang pertama, sikap adil ya. Ketika kita sudah mau belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran beserta isi kandungannya, apa yang akan kita peroleh? Yang pertama akan bersikap adil. Sikap yang akan kita peroleh yang pertama, sikap adil ya, sikap adil. Yang kedua, sikap syukur ya. Yang keempat, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga itu yang akan kita peroleh ya. Cukup tiga yang akan kita peroleh ketika kita mau mempelajari, mau mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Sikap yang pertama, sikap adil. Adil terhadap siapa? Adil terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap keluarga, terhadap masyarakat. Apalagi ketika kita menjabat sebagai seorang yang mempunyai jabatan, baik itu di pemerintahan, di legislatif, ya, eksekutif,
di kejaksaan, di kepolisian, ya, bisa bersikap adil. Karena kita berpedomankan kepada Al-Quran. Ya. Kata Allah, janganlah kalian bersikap adil, kebencianmu terhadap suatu kaum sehingga membuat kalian berlaku tidak adil. Ya. Ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada siapa? Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum sehingga kalian berbuat tidak adil. Ini ditujukan kepada siapa? Ya, terutama kepada para jaksa, kehakiman, kepolisian, ya, kemudian para pejabat, ya, termasuk kita. Bencinya kita terhadap seseorang, terhadap satu kaum, jangan membuat kita berlaku tidak adil. Ya. Yang kedua, rasa syukur, punya sikap rasa syukur, mensyukuri apapun yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita sudah berpedoman kepada Al-Quran, rasa syukur itu akan timbul pada diri kita. Ya. Apapun yang kita peroleh, ya, besar kecil, kita pandai bersyukur. Yang ketiga, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti takwa? Takwa itu apa? Kepada Allah. Ada lagi? Ya, terus apa lagi? Ada lagi? Takwa pentingnya apa? Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, takwa itu menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu orang yang bertakwa, menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Ya, pasti itu akan kita dapatkan. Ya, ketika kita sudah berpedomankan kepada Al-Quran, ya, kita pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Ya, Pak, saya kan tiap hari baca Al-Quran, ya, nggak ada rasa apa-apa tuh, nggak ada perubahan apa-apa tuh. Benar nggak baca Al-Qurannya? Ya. Yakin nggak terhadap Al-Quran, terhadap isi kandungan Al-Quran? Yakin nggak? Sehingga timbul dalam diri kita itu untuk berbuat maksiat terus, berlaku tidak adil terus, tidak mau bersyukur, ya, tidak bertakwa. Benarkah cara mempelajari Al-Qurannya, cara bacanya? Ya. Kalau itu sudah tidak benar baca Al-Qurannya, mengamalkannya juga salah, ya, itu jelas yang tiga ini tidak akan nyampe pada diri kita. Berlaku tidak adil, ukur nikmat, ya, selalu berbuat maksiat, ya. Ini tidak, itu mengarah dalam diri kita, berarti mengamalkan Al-Qurannya masih belum benar, ya. Mengimani, meyakini Al-Qurannya belum sepenuhnya. Segala sesuatu harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Al-Quran. Fa'in tanaza'tum farudduhu wa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Ketika ada permasalahan apapun, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikembalikan kepada siapa-siapa. Ngadu kepada siapa-siapa, ngadu kepada orang yang tua, belum tentu ada penyelesaian. Ngadu kepada sahabat, kepada teman, belum tentu ada penyelesaian. Ngadunya kepada Allah, tapi kan Allah tidak bisa jawab. Terus gimana ngadunya? Kan Allah tidak bisa jawab, ngadunya gimana? Ketika kita ada permasalahan, sudah jelas dalam Al-Quran, ketika kita ada permasalahan apapun, kembalikan kepada
Allah artinya ngadu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa begitu. Jawabannya itu nanti akan terasa sendiri pada diri kita. Ya, jawabannya akan terasa sendiri pada diri kita. Ada perubahan. Ya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Ini janji Allah. Ya. Allah tidak akan pernah berbohong. Tidak akan pernah berbohong. Ya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada Allah, kepadaku, memintalah kepadaku. Ya. Allah pasti akan mengabulkannya. Saya hampir tiap malam berdoa, meminta, tapi tidak pernah dikabulkan doanya. Kata siapa? Ya. Doa ketika kita minta, ya Allah, berikan aku rezeki yang banyak. Ya. Konotasi kalian rezeki itu hanya duit, benar? Hanya uang. Tiap malam, tiap habis sholat saya berdoa, ya Allah, beri aku rezeki yang banyak, yang melimpah. Ya. Tapi doa saya nggak pernah dikabulkan oleh Allah. Tahu dari mana? Ya karena konotasi kalian yang namanya rezeki itu duit dan harta, betul nggak? Betul. Konotasi kalian itu rezeki itu duit dan harta. Padahal yang namanya rezeki itu selain duit dan harta itu ada kesehatan, itu rezeki, keselamatan itu rezeki, kebahagiaan itu rezeki, kita bisa menikmati itu rezeki, bisa bernapas kita rezeki, itu rezeki, bisa melangkah itu rezeki. Ya. Sekarang kalau Allah mengabulkan kalian harta yang banyak, Allah kasih harta yang banyak, tapi tiba-tiba pagi ketabrak mobil, ya, lebih baik mana? Banyak harta, Allah kabulkan harta dan duit banyak, tapi paginya ketabrak mobil, lumpuh, nggak bisa berjalan, ya, lumpuh nggak bisa berjalan. Lebih baik mana? Allah memberikan rezeki yang lain tidak berbentuk harta, tetapi Allah kabulkan rezeki harta yang banyak, duit yang banyak, tetapi paginya ketabrak mobil. Pilih yang mana? Pilih yang rezeki yang lain. Allah berikan rezeki yang lain, masih bisa ngedik matanya, masih bisa kentut, masih bisa berjalan, ya, bisa jalan kemana-mana, ya, itu rezeki. Ya. Jangan beranggapan bahwa saya sudah berdoa terus tapi rezekinya nggak pernah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Itu pikiran licik, ya. Jadi konotasikan itu rezeki itu harta yang banyak, duit yang banyak, itu salah, ya. 1 jam kan? Jam berapa? Udah? Jam 9.10 Pak. Habis ya. Barangkali itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kesimpulannya tadi bahwa ketika kita berpedomankan kepada Al-Quran, ya, tentunya jalan lurus yang akan kita dapatkan, keuntungan, kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Jangan berpaling dari Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan Al-Quran, ya. Yang tidak bisa baca mulai belajar dari sekarang. Tugasnya di akhir Ramadan, ya, di akhir Ramadan itu dikumpulkan ke bentuknya apa, bentuk pertanyaan atau nanti dibicarakan lagi dengan pihak panitia. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.